Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini dan terhubung bersama Mari di sini ya. Sekarang tarikan kartu tarotnya untuk membaca energi seseorang yang meninggalkanmu demi memilih bersama dengan orang lain ya. Kita akan ulik-ulik, kita akan cari tahu apa sajalah nanti yang bisa terlihat dari seseorang ini ya tentang hubungan kalian. Namun sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Mungkin beberapa di antara teman-teman yang lagi lihat video ini merasa hanya akan resonate sebagian saja, atau ada yang merasa sama sekali tidak resonate. Tidak usah dipaksakan ya, berarti ini bukan energi kamu, oke? Karena bukan hanya kamu aja yang punya kisah ditinggalkan oleh pasangan karena memilih orang lain ya. Ada banyak jutaan gitu bahkan ya. Nah, jadi bagi yang resonate saja ini ya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Sebenarnya kayak gimana sih dia dalam relationship dengan kamu? Itu dulu kita lihat ya. Sebenarnya bagaimana dia dalam relationship dengan kamu? Oke. Sebenarnya bagaimana dia dalam relationship dengan kamu? Oh iya. Iya, oh gitu. Iya, ini orangnya yang kalau Mari lihat beberapa di antara kalian sudah pernah ya bolak-balik memberikan kesempatan ke dia, gitu ya. Dia melakukan kesalahan, kamu maafkan. Dan itu bukan terjadi hanya satu kali, tetapi mungkin 2, 3, 4, 5 atau berapa kali. Nah kayak gitu ya. Kamu orang yang selalu memberikan dia tiket masuk dengan gratis ya dalam hidupnya kamu. Kapan dia mau pergi, dia pergi. Kapan dia mau balik, kamu izinkan. Nah gitu. Namun kalau Mari lihat kenapa dia mondar-mandir seperti ini dengan kamu, itu karena sesungguhnya dia tahu ya bahwa kamu tuh orangnya baik. Apa yang dia cari selama ini sesungguhnya sudah ada dia dapatkan dari kamu. Namun orang ini kalau Mari lihat dia agaknya pendek akal di sini gitu ya. Dia enggak manjang pikirannya gitu. Dia yang bisa di sini tuh tidak sadar apa yang dia lakukan dalam hubungan kalian ini itu justru satu perbuatan yang sebenarnya tidak perlu untuk dia lakukan, gitu ya. Jadi dia tahu, oh yang ini salah, yang ini keliru. Tapi ya karena dia nggak banyak panjang akal itu, dia yang kayak tahu-tahu, tapi ya udah, kalau salah, kalau keliru, ya kenapa juga? Nah modelnya gitu, toh aku bolak-balik masih diterima kok, kayak gitu ya. Jadi ini orangnya kalau Mari lihat labil ya, dia tidak bertanggung jawab di sini. Bahkan kalau Mari rasa itu banyak omongannya dia ke kamu itu dusta, gitu ya. Dan memang jangan-jangan orang ini pun ini mau kasar sama kamu ya. Entah itu kasar secara verbal, tapi ini pasti verbal ini. Verbal ya. Misalnya melecehkan kamu, merendahkan kamu secara kata-kata. Dia hina-hina kamu gitu ya. Dia tidak menghargai kamu. Dia melukai kamu dengan sengaja. Dia bahkan mau menekan mentalnya kamu.
memerintah, menyuruh, memaksa. Nah, kayak gitu. Dan dia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan di sini. Dalam hubungan kalian ini. Banyak sekali kalau mari lihat ya, tidak bertanggung jawabnya. Gitu ya. Memang agak sulit ini ya. Dengan seseorang yang seperti ini, agak sulit. Gitu. Ini dia banyak gelapnya ini orangnya. Banyak gelap. Bisa ini nggak ada perasaan sama sekali gitu ya. Tegaan orangnya. Tegaan. Gitu. Dia nggak mau pakai empatinya dia. Ya, makanya itu bisa ngomongnya tuh nyablak sama kamu. Nggak pakai saring-saring gitu ya. Tidak dia ayak ini. Apa yang dia ucapkan sama kamu. Dan ini juga mau ya, kalau mari lihat, nuduh-nuduh kamu yang salah. Nuduh-nuduh kamu yang tidak benar. Mudah termakan gosip. Gitu ya. Mudah termakan gosip, atau mungkin dia tidak dengar gosip, tapi dia menilai kamu dengan tidak adil. Nah gitu. Kalau kamu baik, ya tentu kamu baik. Lah, buktinya dia bolak-balik, mondar-mandir sama kamu. Dan dia tahu itu sebenarnya apa yang dia cari ini udah ada di kamu. Tapi kadang-kadang dia masih yang kayak, apa iya dengan kamu itu udah sempurna gitu ya. Kamu aja orangnya luar biasa. Orang yang luar biasa seperti kamu mau sama dia. Berarti jangan-jangan ada lagi yang di atas kamu yang juga mau menerima dia dengan kondisi dia yang seperti ini, gitu ya. Nah, makanya dia selalu uji coba. Dia ada rasa penasaran di situ. Apa iya hanya kamu sendiri yang mau terima aku? Apa nggak ada lagi yang lebih baik dari kamu? Atau misalnya ya yang kayak yang apa bisa dia dapatkan seperti dari kamu, tapi dia dapatkan dari orang baru. Orang baru tentu fresh di sana, tentu lebih segar di sana, gitu ya. Namanya baru. Nah gitu. Oke lah, nggak usah yang lebih baik dari kamu, tapi yang kurang lebih sama seperti kamu, gitu ya. Dengan wajah yang baru, dengan tubuh fisik yang baru, yang lain, gitu ya. Dengan sensasi yang berbeda. Nah itu dia. Memang nampaknya egois di sini. Ya, orangnya. Jadi kalau mari rasa dia meninggalkan kamu demi memilih orang lain, syukurlah ya, patut ini disyukuri. Patut ini memang dirayakan juga. Jadi kok kayaknya nggak pantas ya kalau kamu menangisi orang ini. Kalau mungkin kamu membenci orang ini, mari rasa sih wajar kamu membenci. Hanya saja kamu juga jangan terjebak ya dalam kebencian, apalagi berubah menjadi rasa dendam ke orang ini. Karena memang dia tidak layak untuk kamu gitu. Bencilah secukupnya saja, tapi jangan karena dia. Jangan karena peristiwa yang pernah kamu alami dengan dia. Itu membuat kamu kehilangan kesempatan-kesempatan baru atau menutup kesempatan-kesempatan baru. Gitu ya. Dengan hadirnya seseorang yang nanti datang tulus ke kamu. Kadang-kadang mau kita kapok gitu ya. Mau kita kapok. Aduh, kemarin itu bikin aku trauma. Karena wajar ini kalau kamu trauma gitu ya, dengan energi orang seperti ini. Aku trauma. Iya, kamu trauma sama nama dia, orangnya dia, bentukannya dia gitu. Tapi kan manusia ini ada sekian miliar. Sekian miliar ini berbeda-beda gitu ya. Ada yang sama kayak dia, mirip-mirip, ada yang jauh lebih baik dari dia. Nah, di sana ya. Jadi jangan gara-gara benci sama dia kamu menutup dengan orang baik berikutnya yang hadir dalam hidupnya kamu. Nah, gitu. Ya, maafkan sajalah dia, karena ketika kamu memaafkan dia, sebenarnya kamu di situ sedang membebaskan
diri kamu, gitu ya. Dulu dia menyakitimu, kemarin dia menyakiti kamu, tapi hari ini kan sudah tidak lagi. Ketika ada yang kamu rasa sakit tentang dia, itu karena kamu mengizinkan pikiranmu, perasaanmu dipengaruhi oleh kisah kamu di masa lalu dengan dia, gitu ya. Memang tidak dipungkiri dia nyakitin kamu, tapi itu kemarin. Ingat, itu kemarin. Hari ini kan sudah tidak, gitu. Memorimu tentang dia yang menyakiti kamu untuk hari ini, nah gitu ya. Bebaslah, terbanglah, lepaslah, gitu. Karena ditunggu pun dia, dinanti pun dia. Untuk apa kualitas orang yang seperti ini, gitu ya? Dusta, tidak jujur, manipulatif sama kamu, tidak punya perasaan ya, perasaan sama kamu. Orangnya gelap aja nih. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan di situ salah, gitu ya. Tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan sama kamu, gitu. Mondar mandir, bolak-balik. Ya, udah cukup lah 1-2 kali kamu mengizinkan kesempatan kepada dia untuk hadir, gitu ya. Kamu berikan kesempatan dia untuk lebih baik lagi sama kamu. Sudah cukup kalau Maria rasa. Nah, kayak gitu ya. Kecuali kalau dia suatu saat enggak usah lah ya, enggak usah ada kecualinya. Untuk saat ini ya, setidaknya untuk saat ini, memerdekakan dirimu adalah pilihan yang Maria rasa lebih baik ya, daripada hanya meratapi seseorang ini. Nah, kayak gitu. Dan untuk beberapa, dia ini nampaknya tidak mau memberikan keputusan ya, siapa statusnya kamu dalam hidupnya dia. Nah, gitu. Jadi kamu ini kayak, kalau Maria rasa kayak angin lalu ya bagi dia. Nah, gitu. Ya, dan ini ya jelas-jelas dia orangnya ya tidak adil, gitu ya. Tidak adil sama kamu, gitu loh. Ya, haknya dia saja yang dia jemput, tetapi haknya kamu tidak dia berikan, gitu ya. Lihat The Empress. The Empress di sini, kamu telah memperlakukan dia sebagai wanita yang bermartabat, atau dia melihat kamu itu seorang pria yang sudah memartabatkan dia, yang sudah berlaku manis, yang sudah berlaku baik. Ini ya penilaian dia tentang kamu. Penilaian dia tentang kamu ini kalau dia mau jujur, oke? Kalau dia mau jujur, jangan dia berbohong, gitu ya. Kejujurannya di sini adalah dia melihat kalau kamu tuh pasangan yang sangat amat luar biasa. Kamu kelihatan tuh tulus sama dia. Dia tahu kalau kamu ini sebenarnya punya unconditional love sama dia, gitu ya. Mungkin memang kamu ada beberapa kali menunjukkan amukan kamu ke dia, tetapi di situ tidak panjang-panjang. Tetapi di situ kamu sudah tidak lama-lama, gitu loh. Mungkin dulu kamu bisa ngambeknya itu lama, gitu ya. Ngambeknya itu sampai nyebar ke orang-orang lain, gitu ya, mempengaruhi banyak hal, gitu. Tapi dia tahu ya, setelah dia menjalani hubungan dengan kamu ini banyak bertransformasi, gitu ya. Kamu terjadi pertumbuhan di dalam dirinya kamu, gitu. Bahkan untuk hal-hal sepele ya, dia melihat kalau kamu tuh semakin ganteng, dia melihat kalau kamu tuh semakin cantik ya. Dari awal dia tahu ya, dari awal dia udah kenal sama kamu, modelannya kamu seperti A. Tiba-tiba dalam perjalanannya dia melihat, ih kok ini makin oke ya kamunya, kok ini makin menarik kamunya ya, kok ini makin hampir sempurna sebagai manusia ya kamunya. Nah, gitu. Penilaian-penilaian positif ya, itu ada di kamu, gitu loh. Bukannya dia melihat, kamu juga nakal kok sama dia, kamu juga jahat kok, kamu juga ini kok. Enggak kayak gitu ternyata. Tapi dia tahu, sebagai istri kamu luar biasa. Sebagai suami kamu, di situ suami idaman lah, kayak gitu ya. Suami panutan lah, gitu. Suami yang tanggung jawab, suami yang setia, suami yang
yang memperlakukan anak-anak bahkan di situ dengan baik gitu. Nah, tetapi kalau kamu seorang yang masih pacaran sama dia, dia tahu siapapun yang nanti menikahi kamu, menjadikan kamu istri atau bersuamikan kamu, ini pasti akan punya kehidupan yang sejahtera. Dia tahu itu, gitu ya, karena dia sudah melihat kamu sudah melakukan hal-hal luar biasa itu dalam hubungan kalian. Jangan-jangan dianya aja yang nggak tahu syukur ya ke kamu, ya. Nah, modelnya kayak gitu. Kamu bisa aja cepet pergi dari hidupnya dia, tapi dia tahu kalau kamu di sini tuh alih-alih pergi ya, kamu lebih kayak memilih bertahan di sini, gitu. Beberapa mungkin dia melihat kalau tindakannya dia seperti itu tidak adil sama kamu. Beberapa ini dia lihat, udah kamu baik-baik aja kok, kamu tidak kelihatan sengsara kok, kamu tidak kelihatan merana kok, ya udah, ya nggak masalah di situ. Nah, itu dianya ya. Padahal dia mungkin nggak tahu kalau kamu tuh remuk redam di dalam dirimu. Tapi karena memang kamu punya kualitas sebagai manusia yang baik kayak gitu ya. Kamu nggak yang berdrama di sana. Kamu di sini nunjukin sisi kamu tuh yang kuat. Kamu di sini tuh yang kayak, aku maafkan kamu. Kamu melakukan kekeliruan, aku memaafkan kamu. Jadi kamu tuh nggak mau yang kayak telenovela gitu ya, yang terlalu dramatis, histeris gitu ya. Kamu mungkin mengolah semua pedih yang kamu rasakan di dalam dirinya kamu gitu loh, sehingga yang keluar, yang terpancar dan yang tertangkap oleh dia, kamu fine aja gitu, kamu baik-baik aja. Nah, di sana ya, jadi dia bisa di situ yang kayak udahlah, kan tidak masalah juga. Nah, modelnya gitu. Nah, di sana ya, mungkin dia tahu sebenarnya kalau kamu menutup akses ke dia, itu sebenarnya sudah pilihan yang paling tepat. Tapi ternyata dia bisa kayak menganggap kalau kamu itu ada bodohnya gitu loh ya. Ada bodohnya. Bodoh masih mengizinkan seseorang dengan kualitas seperti dia mondar-mandir dalam hidupnya kamu. Baik-baik. Tapi dia bisa yang kayak menertawakan kamu dengan kebaikan hatimu. Gitu ya, dengan menerima dia bolak-balik, dia tertawakan kamu, gitu ya. Dia kayak menganggap, kamu ini nggak bijaksana, gitu ya. Kok orang seperti aku ini kamu maui? Kenapa orang seperti aku ini kamu inginkan? Nah, gitu. Padahal kalau kamu dengan orang lain, mungkin hidupnya kamu tuh lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih stabil, kayak gitu. Karena kamu tuh orang baik. Pasti orang baik akan ketemu sama orang baik. Dia tahu itu gitu loh. Namun sayangnya dia tidak mau memantaskan diri ya untuk menjadi pasangan kamu, menerima anugerah dari Tuhan melalui kamu gitu ya. Kadang-kadang mungkin dia tuh bisa bilang ya bahwa aku juga heran, kok aku kayak gini gitu. Kalau dia mau jujur ya ke diri dia sendiri. Aku juga heran ini, kok aku kayak gini ya? Kok aku bodoh kayak gini? Kok aku arogan kayak gini ya? Tapi setelah itu, langsung dia tuh kayak yang cari alasan. Udahlah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ya orang aku ya memang kayak gini modelnya, gitu dianya. Jadi kayak yang dia menyerah dengan dengan ego dia sendiri gitu loh. Menyerah dia di sana, dia biarkan egonya dia itu menunggangi dia, gitu ya. Sifat reptil atau apa itu bahasanya ya, sifat yang gelap dia itu lebih menguasai dia, gitu. Dia tidak mengupgrade dirinya dia, gitu ya, tidak mengupgrade. Jadi dia ini tidak mencontoh kamu, padahal dia melihat ya kamu bertransformasi menjadi lebih baik, semakin baik gitu. Bahkan mungkin beberapa di antara kalian mungkin dulu berketergantungan secara finansial sama dia,
Tapi ada beberapa di sini kasusnya, mari lihat. Kamu tidak lagi tergantung finansial sama dia, bahkan bisa kamu lebih kaya dari dia, gitu ya. Kamu lebih sejahtera bahkan dari dia untuk kondisi sekarang, gitu loh. Jadi kalau dia banding-bandingkan dirinya dia dengan kamu, ya, tetap kamu yang lebih baik lah dari sisi apapun dibandingkan dengan dia. Nah, gitu. Ya, dia nggak tahan ini ya. Kalau misalnya kamu kasih masukan sama dia, masukan kamu tuh mungkin masukan yang baik, pasti yang baik, bukan lagi mungkin, pasti masukan yang kamu sampaikan ke dia itu sesuatu hal yang itu memberikan pencerahan bagi dia ya. Tapi dia tidak mau menerima di situ. Dia kayak menganggap kamu tuh mengkritik dia, padahal tidak. Bukan kritik yang kamu berikan ke dia, tapi menyampaikan kebenaran gitu. Tapi langsung dia kayak ngerasa ego dia tuh lagi kamu kuncang-kuncang gitu ya, dan dia nggak senang itu. Nah, di sana. Kalau dia ini pria, memang energi maskulinnya dia besar, tapi maskulin yang destruktif. Walaupun dia wanita ya, wanita. Energi feminim dia ini bisa hilang di sini, ya, bisa hilang. Lebih nunjukin kalau dia tuh dari sisi maskulinnya. Nah, di sana ya. Makanya tidak terlalu pakai perasaan gitu, tegaan gitu loh, tegaan. Ini bahkan sama anak-anak, kalau kalian udah punya anak-anak ya, bisa jadi dia ini tidak peduli ya sama anak-anak. Yang dia pedulikan satu-satunya dalam hidup ini adalah diri dia sendiri. Dan kalau Mari rasa memang tipe orangnya lari-larian gitu ya. Lari-larian, tidak mau menetap gitu loh. Datang masalah lari, datang masalah di situ kabur. Nah, modelnya di sana. Gitu ya. Dia merasa kamu tuh sudah sempurna sebagai pasangan. Tapi bisa di situ dia cari-cari. Dia cari-cari kurangnya kamu. Dia cari-cari jeleknya kamu, dia cari-cari salahnya kamu di sini. Nah, itu dia ya. Di situ dia. Kalau ini laki-laki, aku kan laki-laki ya suka-suka hatinya aku. Nah, ini dia energinya. Aku kan laki-laki ya suka-sukanya aku. Mau kayak gimana gitu loh. Jadi dia ini bisa kayak menganggap ini sebenarnya kalian ini pasangan yang cocok di matanya dia ya, di matanya dia. Sebenarnya nggak ada lagi nih, Mari nggak tahu apa ini yang dikejar-kejar. Padahal dia udah tahu ini. Keandaikan kamu suami istri dengan dia, atau andaikan dia mau tertib aja bersuamikan kamu atau beristrikan kamu, dia tahu kalian ini akan bisa bangun istana yang apa ya, yang baik ya gitu. Nah, tetapi memang dalam rumah tangga ini ya, atau dalam hubungan ini yang mau menuju keseriusan ini, bisa jadi dia kayak ngerasa ini sebagai beban bagi dia. Ini beban di sini. Nah, gitu ya. Beban banget. Gitu. Karena tentu ya dalam kehidupan nyata di sebuah relationship, tanggung jawab di situ kan mesti ada gitu kan. Nah, tapi itu tadi, dia kalau ada masalah, dia bingung ini. Cara menyelesaikan masalah ini kayak gimana ya? Bingung dia, nggak nyampe akalnya. Nah, makanya di situ dia udah kabur aja. Lari aja udah gitu loh. Ngapain dihadapi? Ngapain diberesin? Nah, kayak gitu. Tuh, aku nggak tahu apa harus aku lakukan. Ya udah, aku pergi aja lah. Nah, modelnya dia kayak gitu. Aku pergi aja. Di sana ya. Dan kalau Mari lihat, ketika dia meninggalkan kamu saat ini, ini jika kalian masih hubungannya rumah tangga, ini bisa ya. Kadang-kadang alam bawah sadar dia tuh masih gini.
Kalau kalian masih rumah tangga tapi dia udah kabur sama orang lain, alam bawah sadar dia tuh tidak lupa ini. Kalau dia ini masih menjadi pasangannya kamu, tidak lupa di sana. Tapi pura-pura dia melupa-lupakan, itu ada. Di situ ya. Pura-pura melupakan, di situ ada. Tapi dia di sini pun tidak akan bisa membohongi diri dia sendiri. Gitu ya. Apa yang dia kejar, ya? Apa yang dia kejar sehingga meninggalkan kamu? Ini toh memiliki konsekuensi yang jangan-jangan ini lebih besar lagi daripada dia menghadapi apapun itu tantangan yang hadir dalam relationship kalian. Karena dalam relationship bersama kamu, dia sudah punya pasangan yang kuat gitu ya. Tapi dia ya itu tadi ya, mengabaikan di situ. Lebih susah ini hidup dia dengan dia yang sekarang. Kalau mari tangkap ya. Misalnya wanita atau pria yang sekarang menjadi pasangannya dia. Itu yang apa ya? Yang memaksa dia di situ kalau mari rasa ya. Yang memaksa dia itu, yang mengikat dia sehingga dia tuh tidak bisa kabur dan bertanggung jawab setidaknya untuk saat sekarang ini. Nah, modelnya gitu. Beberapa ini hanya lari dengan kekasihnya gitu ya. Kalaupun ada di sana pernikahan, jika dia ini seorang pria, pernikahan siri di sana. Jika dia seorang wanita yang menjadi pasangannya kamu ini, mari rasa ya, yang tadinya dia menjadi pasangan sah dengan kamu, ini beberapa bisa dia menjadi pasangan nikah sirih gitu ya. Bisa di sini dia tuh kayak yang turun kasta. Untuk beberapa ini, dia turun kasta. Dengan kamu bisa menjadi raja, menjadi ratu, dengan orang lain di sini dia jadi selir. Jangan-jangan pun bukan selir, tapi dayang-dayang. Jangan-jangan ya. Nah, modelnya di situ. Gitu loh. Tapi kalau mau datang ke kamu, ada jaimnya di sini. Gitu ya. Ada jaimnya dia. Nah, di sana. Jadi melupakan bayang-bayang tentang kamu, ini perkara yang sulit sesungguhnya bagi dia. Setidaknya untuk sekarang, karena dia bisa kabur dari kamu, tapi dia tidak bisa kabur dari kebenaran yang ada di dalam dirinya dia. Jadi kalau mari bilang ini bisa orangnya kayak yang merasa bersalah juga di situ ya. Merasa bersalah ketika meninggalkan kamu gitu. Tapi ya dia bilang ya udahlah. Ya kayak gini adanya gitu loh. Jadi kayak yang banyak menyerah ya. Dia melakukan sesuatu yang dilakukan itu hasilnya kekacauan. Nah, dia menyerah dalam kekacauan itu. Enggak yang dia bangkit kembali lagi gitu ya. Setidaknya itu energi untuk sekarang. Nah, modelnya di sana. Yang tadi ya, dia yang kayak ya udahlah kalau memangnya malaikat dari neraka lah yang menjadi pendamping aku, ya sudahlah. Modelnya dia kayak gitu, ya sudahlah. Jangan-jangan memang tetap harus ada orang baik dan orang yang jahat di dalam kehidupan ini. Aku mengambil peran aja lah sebagai orang jahatnya. Nah gitu dia ya. Aku ngambil peran aja lah sebagai yang jahatnya. Ya udah kamu ambil peran sebagai orang baiknya aja lah. Yang lain-lain aja lah jadi orang baik. Biar aja lah aku yang modelnya kayak gini. Nah di situ dia ya, energi pasangan kamu yang meninggalkan kamu demi orang lain ini. Nah modelnya gitu. Tapi ini bisa ya, sampai sekarang dia tuh kayak ngerasa yakin kalau kamu tuh masih akan nungguin dia. Gitu. Karena beberapa dia melihat kalau kamu itu nunjukin signal terang-terangan ya. Kamu sedang menanti kepulangannya dia. Gitu. Beberapa dia di sini kayak yakin kalau kamu tuh akan menjaga dirinya kamu. Gitu ya. Maksudnya kamu tuh nggak akan menjadi wanita liar atau menjadi pria yang sibuk untuk mencari pacar gitu. Dia tahu kalau kamu tuh pasti akan stay di rumah, merawat anak-anak kalian jika kalian udah punya anak-anak gitu ya.
Nah, atau jika hubungan kamu dengan dia ini hubungannya masih pacaran, dia tahu kalau kamu tuh mempersiapkan diri kamu menjadi istrinya dia, maka kamu tuh nggak akan seleweng dengan orang lain. Kamu nggak akan mencari pria pacar baru atau wanita kamu sebagai pacar barunya kamu. Karena dia tahu di sini kamu tuh pasti bertumbuh gitu ya. Dalam relationship bersama dia yang dia tahu tidak baik-baik saja ini, dia tahu kalau kamu tuh pasti sedang bertumbuh di sana. Gitu ya. Sedang menjadi amazing, sedang menjadi luar biasa. Yang menurut dia itu akan kamu persembahkan untuk dia. Nah, gitu ya. Tapi ini dibacanya bukan dia melihat kamu murah, bukan dia melihat kamu rendah gitu ya. Tetapi di sini dia melihat ya namanya kamu orang yang baik gitu ya. Bukan yang haus seksual, bukan yang haus akan duniawi gitu loh. Tetapi kamu orang yang memang ada kedewasaan di dalam dirinya kamu ya. Jadi dibaca ini ya, kamu mempersiapkan diri untuk dia karena memang kamu tidak bosan-bosan nunjukin siapa kamu dalam hidupnya dia. Nah, modelnya kayak gitu ya. Tidak dia lihat kamu dengan pandangan culas di sana, tidak juga gitu loh. Hanya ada kebodohan, kenapalah kamu mau tunggu aku? Kenapalah kamu menginginkan aku? Bodoh di situ katanya. Tapi satu sisi pun dia melihat, iya ya kamu baik ya. Kamu pasti nggak nyari pria lain, kamu pasti nggak cari wanita lain. Kamu cantik seperti itu, misalnya dia mengintip kamu ini ya. Misalnya dia ada intip-intip kamu, dapat kabar tentang kamu. Dia bilang gini, ini orangnya percaya banget sama kamu soalnya. Dia yakin banget sama kamu. Jadi ketika dia ngintip-ngintip kamu, wah makin ganteng, wah makin cantik. Itu pasti akan dia persembahkan untukku, kecantikan dan kegantengannya. Nah, modelnya kayak gitu. Atau dia di sini bisa nih tidak mencari tahu tentang kamu. Karena entah bagaimana, dia bisa yakin aja. Kalau kamu tuh akan setia menunggu dia. Gitu ya. Dan ketika dia pulang, dia tahu bahwa yang dia sambut nanti adalah satu hal yang sebenarnya tidak pantas untuk dia terima dari kamu. Atau dari siapapun lah itu gitu ya. Nah, di sana. Antara narsis, antara juga ada hikmat syukurnya ya, bisa dipertemukan dengan orang seperti kamu. Nah, di situ ya. Oke, baik. Baik, jadi pembacaan ini mari tujukan kepada, bukan mari ya, sorry. Pembacaan ini ditujukan semesta kepada siapa akan dijawab melalui koin-koin ini ya. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, ini zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia ya. Kita mulai dari inisial L. Lagu, H, hati, E, 6, C, cinta, W, warna. Oh ya, dia tahu kalau kamu tuh sudah mari sampaikan nggak ya? Cinta kamu tuh tulus banget sama dia ya. Dia tahu gitu. Bukan hanya kepada dia kamu cinta, tapi untuk beberapa dia ini lihat ya, kalau kamu tuh bisa jadi kayak yang sosok figur kakak ipar yang baik, adik ipar yang baik, menantu yang baik gitu ya. Nah, di sana. Oke, ibu yang baik, bapak yang luar biasa. Ada P, putih, G, gunung, ada M, musik, ada K, kasih, ada F, Fanta, ada Q, Korea, ada N, nalar, ada T, telinga, ada I, istana. Ah iya, ini pun ada, ini udah beberapa orang ngomong sama dia ya. Mbok Yo, kamu tuh jangan kayak gituin pasangan kamu ya gitu ya. Ada beberapa orang yang udah ngomong sama dia, jangan kayak gitu. Jangan perlakukan pasanganmu dengan buruk. Tapi dia yang kayak menutup telinga. Gitu. Dia tahu yang orang sampaikan itu sebuah kebenaran, tapi dia menutup telinganya dia. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian itu aja ya untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Ada Libra di sana, Leo hadir, Taurus di sini, ada Gemini, Capricorn di sini, Aquarius,
Pisces hadir, Gemini lagi, Taurus lagi, Libra lagi, Sagittarius, ini ada Scorpio, ada Aquarius, dan kemudian ditutup oleh energi dari Virgo di sini ya. Oke, baik. Itu aja yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.